Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadza ma lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan pada pertemuan ini di pertemuan ke-11. Pada pertemuan ini modul tentang sikap waro, juhud, sabar dan tawakal. Marilah kita sebelum memulai kita diawali dengan memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua. Dan tak lupa kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamah mendapat syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini kita lanjutkan modul ke-11 ini tentang sikap waro dan juhud, sabar dan tawakal. Pada pertemuan ini diharapkan mahasiswa memahami tentang sifat-sifat dan sikap, tentunya adalah untuk muhasabah diri, untuk memperbaiki diri, agar kita menjadikan pribadi muslim yang baik, menjadi pribadi muslim yang benar-benar menaati perintah Allah, yang melaksanakan perintah-perintahnya yang diperintahkan oleh Allah, baik kewajiban dan sunnahnya, dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Di sini di bagian konsep wara yaitu menjaga diri dari keraguan. Apa itu pengertian wara? Di sini kalau secara Latin tulisannya namanya wara. Tapi kalau kita membacanya dengan secara lughah bahasa atau dengan secara Arabnya, yaitu menggunakan dengan waro, dan itu ada tanda yang titik atasnya, ya, itu dikatakan namanya ain, itu ya, waro, kalau menggunakan dengan Arabnya. Jadi waro di sini kalau secara istilah yaitu berarti menahan diri dari hal-hal yang tidak pantas. Itu secara etimologi. Jadi ada dua, ada secara etimologi, ada secara terminologi. Secara terminologinya, waro adalah menahan diri dari hal-hal yang diharamkan dan keji, serta menjauhi perkara syubhat dan tidak jelas hal haramnya, karena takut terjatuh pada yang haram. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, yaitu aku tidak melihat sesuatu yang lebih mudah daripada waro. Itu jika ada sesuatu yang meragukan di dalam jiwamu, maka tinggalkanlah. Sifat semacam ini, ya, tertanam pada diri seorang muslim supaya menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Tentunya kita supaya menjadikan hidup dunia berkah, yaitu dalam kehidupan cari nafkah ini, tentunya kita berjaga diri, yaitu berhati-hati. Hati-hati untuk melakukan kegiatan, yaitu kiranya kaitannya dengan halal dan haramnya dalam kehidupan kita, baik yang sedang mencari nafkah, gitu. Tentunya kaitannya dengan kehidupan kita, gitu. Kita menjaga sifat kewaro ini adalah salah satu sifat yang mulia. Hakikat waro itu apa? Hakikat waro itu di sini adalah jalan untuk mengenal Rabbnya atau mengenal Tuhannya dan mengagungkan larangannya. Hati-hati dari setiap perkara yang bisa menyebabkan kemurkaan Allah
Ini termasuk jenis takut yang membuat seseorang meninggalkan banyak hal yang dibolehkan jika samar dengan halal. Jadi kadang-kala kita mencari sesuatu dalam mencari nafkah itu, entah itu halal atau haram, yang penting perutnya kenyang. Kita sebagai seorang muslim tentunya bisa menjaga halal dan haram supaya menjadikan makanan menjadikan berkah. Nah, itu yang dicari itu kan. Pada hakikatnya itu yang dicari dalam mencari keberkahan. Mengenal hal seperti itu adalah bagian dari kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah bagian dari perintah Allah supaya kita eh, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangan. Dalam artian takwa. Jadikan orang yang bertakwa. Berikutnya adalah manfaat dan tingkat waro. Apa sih manfaat tingkat waro ini? Manfaatnya waro. Manfaat waro di sini yaitu ada satu, dua, tiga, empat, lima. Yaitu apa? Terhindar dari ajab Allah, pikiran tenang, hati tentram. Terhindar dari ajab Allah dalam artian kita bisa menjaga hal-hal yang dilarang oleh Allah, perintah-perintahnya dijalankan oleh eh, kita, peringatan dari Allah kita tidak melanggarnya. Itu udah ada peringatan dari Allah. Pikiran menjadi tenang, hati menjadi tentram. Itu manfaat waro. Menahan diri dari hal-hal yang dilarang. Kalau tahu itu adalah makanan yang haram, ya kita hindari. Dan itu ada makanan yang halal, ya, disertai dengan doa, ya, disertai dengan doa. Nah, terus selanjutnya adalah doa dikabulkan. Doa yang kabulkan itu yang bagaimana? Tentunya dengan doa itu dengan ikhlas, tenang, ya. Dan meminta sesuatu itu bukan semata-mata langsung menjadikan sesuatu itu menjadikan yang kuat. Tetapi segala sesuatu itu kita kalau lihat dari ayatnya ud'uni fastajib lakum. Ya, pasti Allah akan mengabulkan ya. Ya. Kita doa yang baik maka Allah insya Allah akan mengabulkan bila kita sudah benar doa. Kalau mau minta sesuatu kitanya mau banyaknya banyak kepada Allah ya, Allah sudah lebih dari sekian kepada kita. Kitanya jauh pada Allah. Ya. Minta doa jarang, ya. Mintanya doa sekali minta yang tidak masuk akal. Ya. Amalan tidak dijalankan. Ya. Doa juga jarang. Sedangkan Allah sendiri lebih dari kepada kitanya. Karena Allah maha kaya. Ya. Itu manfaat waro. Dan berikutnya adalah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan bertambahnya kebaikan. Maka ini dinamakan dengan keberkahan. Maka Imam Syafi'i mengatakan, apa sih berkah itu? Tambah baik, bertambah baik, makin kesana makin baik ya. Itu namanya mendapatkan keberkahan. Kan pendapat Imam Syafi'i seperti itu. Mendapatkan tingkatan yaitu surganya Allah. Jadi harus yakin. Dan ada beberapa yang perlu kita pahami adabnya harus diterapkan adab doa supaya kita jadikan doa itu jadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang tenang, ikhlas, ridha semata-mata doa untuk karena Allah Subhanahu. Terus tingkat kewaruannya apa? Tingkat kewaruannya itu menurut Imam Al-Ghazali di sini ada 4.
Yang pertama adalah meninggalkan segala perkara yang diharamkan. Yang kedua, meninggalkan segala perkara yang subhat. Yang ketiga, menghindarkan diri dari hal yang hal karena ya bercampur hak haram. Terus yang keempat, menghindarkan diri dari hal halal karena yaitu takut berakibat kemaksiatan. Itu menurut tingkatan waro yaitu Imam Al-Ghazali. Ya. Oleh karenanya tingkatan orang ini ya apakah kita bisa ditempuh? Bisa ya, bisa ya. Dengan apa? Dengan berusaha maksimal mungkin. Kalau kita tidak ada usaha, maka datanglah maksiat. Maksiat akan kita jalankan lama kelamaan makin banyak, makin tidak mendapatkan keberkahan. Tapi kalau orang menjaga kebaikan, menghindarkan hal-hal keburukan supaya jadi lebih baik, maka akan mendapatkan kebaikan itu lebih baik, lebih balik mendapatkan keberkahan. Seperti itu. Pada tingkatan warung ini, Imam Al-Ghazali ini paling dasar, paling dasar. Tetapi banyak yang kita eh, melalaikannya. Padahal itu adalah sangat mendasar gitu. Terus kita bisa menjaga menghindari, wah ini makanannya, wah ini yang halal. Kalau seandainya nggak tahu halal dan haram, uang itu entah itu uang dari pencurian, itu dari rampokan, uang dari nipu dan sebagainya, ya uang halal dan haram nggak tahu, maka dia akan menjadikan makan itu jadi daging. Oh jadi daging, jadi apa? Yaitu akan menjadikan bertambahnya maksiat. Kenapa kita bilang berhati-hati? Supaya badan kita bersih dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang haram ya. Supaya kita terhindar seperti itu, mari kita bisa menjaganya. Terus berikutnya adalah tingkatan wara menurut Imam Al-Ghazali, yaitu ada 3 di sini. Menjauhi perbuatan buruk untuk menjaga diri, memperbanyak amal dan memelihara iman. Terus yang kedua, memelihara ketentuan yang diperbolehkan, terus mengekalkan ketakwaan, terus menghindari kehinaan. Terus yang ketiga, menghindari perceraian dan perpisahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini kita banyak warna apa banyak penuh warna itu penuh penuh warna. Artinya apa? Banyak cobaan, banyak ujian. Kita tentunya harus sabar menghadapi semacam ini. Jadi supaya kita jadi pribadi muslim yang baik itu tentu kita menjaga sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini menurut Ibnu Qayyim ini yang pertama menjauhi perbuatan buruk yaitu menjaga diri, memperbanyak amal dan memelihara iman. Apa tentunya berbanyak berzikir kepada Allah, banyak berwudu, banyak sholat tepat waktu, banyak berzikir, banyak berpuasa, terus meningkatkan meningkatkan sholat malamnya, ya, dan berbuat baik. Melihara ketentuan yang diperbolehkan, ya, hal yang disunahkan, ya, tujuannya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus menghindari perceraian dan perpisahan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita jangan sampai berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala, kita selalu butuh Allah, selalu kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu pada pertemuan ini, mudah-mudahan kita bisa dilanjutkan pada pertemuan berikutnya karena kita masih banyak materi yang akan kita dijelaskan kembali tentunya ya. Sampai di sini apa yang saya jelaskan mudah-mudahan bisa dipahami
Mohon dikaji kembali ya, supaya kita pembelajaran ini lebih baik, ada peningkatan ya. Nah, terus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.